Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun teman-teman melihat video ini. Jadi di video ini akan dijelaskan tentang korelasi penggunaan media sosial TikTok sebagai sarana literasi digital anak remaja usia 18 sampai 25 tahun pasca pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya adalah Azhar Fauz Fauzan dengan NIM 4311 421059. Jadi di artikel ini itu bertujuan untuk menganalisis korelasi antara penggunaan media sosial TikTok dan tingkat literasi digital pada kelompok anak remaja usia 18 sampai 25 tahun pasca pandemi COVID-19. Studi ini mengeksplorasi bagaimana intensitas penggunaan TikTok berkorelasi dengan kemampuan literasi digital remaja dalam memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara efektif di era pasca pandemi. Metode yang digunakan adalah literatur review yang menitik beratkan pada perilaku penggunaan TikTok dan tes literasi digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang dampak media sosial terhadap literasi digital generasi muda, serta memberikan arahan bagi pendekatan pendidikan dan sosial dalam mengoptimalkan manfaat media sosial untuk meningkatkan keterampilan literasi digital di kalangan anak remaja. Artikel ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang relevan di bidang literasi digital remaja pasca pandemi. Pada bulan Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa wabah virus corona telah mencapai negara tersebut. Virus ini dikenal sebagai COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang telah menyerang ribuan orang di seluruh dunia, di mana pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir tahun 2019. Dan media sosial memiliki kemampuan untuk menimbulkan reaksi positif pada individu serta perasaan senang ketika mendapat respon dari banyak orang dalam bentuk likes dan komen. Selain itu, penggunaan media sosial juga dapat memperoleh wawasan yang luas melalui konten yang mereka lihat, berinteraksi dengan banyak individu yang memiliki hobi dan minat serupa, serta mendapatkan berbagai pengalaman positif lainnya. Manfaat dari penggunaan media sosial mencakup peningkatan kepercayaan diri, dukungan sosial yang nyata dari sesama pengguna, kesempatan untuk mengekspresikan diri secara bebas, dan menjadi ruang yang aman untuk bereksperimen dengan identitas personal. Seperti yang kita tahu, TikTok menjadi populer di kalangan remaja hingga usia lanjut. Aplikasi ini telah menjadi platform media sosial yang dapat diandalkan untuk mengisi waktu luang selama masa pandemi. Dalam TikTok, dalam TikTok, pengguna memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide, maksud, gagasan, pikiran, dan perasaan yang dikembangkan sesuai kebutuhan penonton, serta mengolah kata-kata yang dapat diekspresikan. Konten yang dihasilkan oleh para kreator mulai dari vlog, tarian, lip sync, dan sebagainya menjadi wujud dari konsep tersebut. Pada 2019, sekitar 41% pengguna TikTok itu adalah berusia 18 sampai 24 tahun, di mana TikTok juga dianggap sebagai upaya untuk mengurangi stres dan kebosanan. Sesuai dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa 64% orang menggunakan aplikasi ini sebagai media untuk meredakan stres selama pandemi COVID-19. Peningkatan penggunaan media sosial, khususnya TikTok, terjadi sejak awal tahun 2020 hingga sekarang dengan durasi penggunaan mencapai 4-8 jam per hari oleh berbagai kelompok usia, mulai dari remaja hingga dewasa. Di selanjutnya, di mana era revolusi industri 4.0 atau 4.0 hadir bersama dengan era disrupsi. Untuk menghadapi masa kini, tentu diperlukan literasi baru selain literasi lama. Terdapat 3 literasi baru yang harus dimiliki di era revolusi industri 4.0. Yang pertama adalah fungsi utama dalam literasi digital pada masa kini, di antaranya adalah satu, mampu dalam menggunakan berbagai hal secara digital, tidak bergantung dengan digital seperti berpikir secara kreatif dan inovatif, lalu mampu bersosialisasi dengan bijak dengan digital, dan terakhir mampu berkolaborasi dengan banyak orang. Di mana tujuan memiliki kemampuan literasi digital ialah untuk memberikan kontrol lebih pada khalayak dalam memaknai pesan yang berlalu lalang di media digital. Media sosial dapat dilihat sebagai satu langkah lebih dekat dengan demokrasi pada internet dan menutup kesenjangan digital antara negara berkembang dan negara maju. Literasi digital dapat membantu individu memberikan informasi alternatif atas informasi yang sudah terkonfirmasi kepalsuannya. Bila kontrol konten media sosial rasanya sulit dilakukan oleh pemilik media, pemerintah maupun kelompok lainnya, literasi digital adalah salah satu solusinya. Literasi digital dapat menjadi cara efektif untuk menanggulangi informasi palsu di era post-truth. Dengan mengenalkan tanda-tanda berita palsu,
prosedur verifikasi informasi, hingga menindaklanjuti informasi yang kiranya masuk kategori hoaks. Nah, berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, peneliti merasa harus meneliti terkait konten TikTok terhadap literasi digital remaja. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi konten TikTok mampu meningkatkan literasi digital di kalangan remaja akhir kisaran umur 18 hingga 24 tahun. Peneliti memilih kalangan remaja dikarenakan selain anak muda sangat mendominasi penggunaan teknologi informasi dan pengguna aplikasi TikTok, juga sejauh ini masih didominasi oleh kalangan remaja sehingga menjadi relevan apabila mengulas pengaruh konten TikTok terhadap literasi digital remaja. Dengan adanya artikel ini, diharapkan masyarakat dapat menggunakan aplikasi TikTok sebagai media hiburan dengan tepat guna, dan diharapkan era revolusi industri 5.0 dapat menyongsong perkembangan masyarakat dan membawa dampak yang baik. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama yaitu pada penelitian Utami et al. 2023, di mana dibahas pengaruh TikTok terhadap pengetahuan seks remaja. Penelitian tersebut dilakukan di SDN Kutabumi 1, 2, 3, dan 4 dengan melibatkan 145 sampel. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 62% siswa memiliki intensitas terhadap penggunaan media sosial TikTok dalam, dan terdapat 63% siswa memiliki pemahaman mengenai pendidikan seks. Hasil uji korelasi didapat nilai R sebesar 0,547, yang artinya terdapat hubungan media sosial TikTok dengan pengetahuan pendidikan seks. Terdapat peran media sosial TikTok terhadap pengetahuan pendidikan seks sebesar 0,3, artinya hubungan media sosial TikTok memiliki kontribusi sekitar 30% terhadap pendidikan seks. Lalu, penelitian kedua yaitu tentang TikTok terhadap sikap procrastination remaja yang dibahas oleh Firliana et al. 2022, di mana salah satu efek negatif yang ditimbulkan oleh TikTok adalah menunda-nunda pekerjaan atau tugas sekolah dikarenakan asyik berinteraksi di media sosial TikTok. Prokrastinasi adalah suatu sikap yang menunda suatu pekerjaan yang hendaknya segera dimulai maupun diselesaikan. Dari pola pikir untuk menunda sampai hari esok, ketika hari esok tiba, tidak menutup kemungkinan pola pikir tersebut muncul kembali dan menjadi pola kebiasaan dalam diri individu. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas penggunaan aplikasi TikTok terhadap prokrastinasi akademik remaja SMA 10 Jakarta. Penelitian ini dilakukan terhadap 382 siswa. Jenis penelitian tersebut adalah kuantitatif dengan metode survei, teknik pengambilan dengan total sampling. Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh intensitas penggunaan TikTok dengan prokrastinasi akademik siswa SMA 10 Jakarta dengan nilai SIG 0,000 kurang dari 0,05. Pada penelitian selanjutnya adalah penelitian Suhardiman tahun 2022 yang dibahas pengaruh media sosial terhadap literasi digital remaja, di mana hasilnya adalah penelitian tersebut diketahui bahwa literasi digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dapat dilihat dalam berbagai kreasi konten yang mereka buat, utamanya pada aplikasi TikTok. Mereka membuat berbagai konten tematik sekaligus mempublikasikan kreasinya terhadap kepada khalayak pengguna TikTok lainnya. Sedemikian sehingga baik ragam unggahan konten, misal motivasi, edukasi, hiburan, beserta capaian pemirsanya menjadi gambaran objektif eh, mereka ihwal literasi digital. Lalu bab 3 pembahasan. Bab yang pertama adalah perkembangan literasi digital. Pada penelitian Potter 2018 membahas mengenai penggunaan media sosial, salah satunya TikTok, dan literasi digital terutama pada masa pandemi COVID-19 yang juga dibahas dari beberapa perspektif istilah. Literasi digital cukup lama muncul dengan ditandai hadirnya literasi media yang mana mengacu pada masyarakat yang menjadi pengguna aktif pada kemampuan penggunaan teknologi yang semakin berkembang. Setiap tahunnya, pengguna internet bertambah dan menunjukkan kemampuan masyarakat akan literasi media yang semakin meningkat, sehingga hal ini mempengaruhi pula pada pesatnya peningkatan literasi digital pada masyarakat. Literasi digital sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap, ketertarikan maupun kemampuan individu atau masyarakat dalam penggunaan teknologi dan pemanfaatan internet melalui akses pengelolaan, pengintegrasian, analisa, serta evaluasi terhadap informasi guna membangun pengetahuan baru. Kunci utama adanya literasi digital adalah dengan melibatkan kemampuan individu dalam melakukan tindakan secara digital. Masyarakat pada dasarnya telah mengetahui secara umum apa itu penggunaan media internet. Namun, sayang tidak setiap individu dalam masyarakat mampu menggunakan dan memanfaatkan adanya sarana digital secara maksimal.
dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Hal tersebut didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Indonesia oleh Putu Gede Sutrisna pada tahun 2020. Banyak kasus dan berita negatif yang muncul pada masa pandemi COVID-19 dikarenakan saat masa pandemi COVID-19 mulai diberlakukannya belajar dan bekerja dari rumah yang mana kebanyakan waktu dihabiskan dengan berselancar di dunia internet dengan menggunakan teknologi digital yang dipunya. Tingginya penggunaan internet yang terjadi, kebanyakan belum menyeimbangkan kemampuannya dalam memakai media digital untuk kepentingan dalam pengembangan individu dan juga perolehan informasi sehingga membuat penyebaran berita negatif maupun perilaku cyberbullying kerap terjadi di masa pandemi COVID-19. Maka dari itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Citrizena ditawarkan gerakan literasi digital, khususnya gerakan literasi digital keluarga dan gerakan literasi digital masyarakat di masa COVID-19. Gerakan ini sebagai bentuk antisipasi semakin menyebarnya informasi negatif dan membantu masyarakat untuk dapat memperoleh informasi serta bacaan yang mempunyai kualitas dengan mengusulkan beberapa kegiatan yang bermanfaat dalam pemanfaatan pemakaian media digital, salah satunya pada media sosial. Saat ini, kita sedang berada dalam era revolusi industri keempat atau industri 4.0 yang ditandai dengan adanya fenomena penggunaan teknologi secara masif dengan berbasis teknologi informasi dan internet. Pada era ini, segala hal menjadi cepat dan cenderung mudah didapatkan, sampai timbul dampak menurunnya budaya baca karena banyak kegiatan masyarakat yang bergantung pada penggunaan gadget dan internet. Apalagi ditambah dengan situasi COVID-19 yang mengubah segala hal yang biasanya dilakukan konvensional menjadi online. Literasi digital dipandang sangat perlu dan memberikan kekuatan pada penggunanya agar mampu mengikuti perubahan yang ada. Literasi digital dalam perspektif industri 4.0 sendiri lebih menekankan bagaimana menyikapi dan memfilterisasi penggunaan digital dengan berbagai macam cara. Beberapa di antaranya dengan membuat modul e-learning atau dengan adanya platform-platform pembelajaran yang tersedia secara bebas, seperti podcast, blog, website, atau media sosial yang banyak digunakan salah satunya dengan TikTok. Cara tersebut dapat dilakukan literasi digital dan terbukti efektif dalam penerapannya. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Mizia Kamala Sari pada tahun 2021 yang mana dinyatakan bahwa hal di atas terbukti untuk peningkatan pengetahuan dan sadar akan literasi digital khususnya pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, penggunaan media sosial TikTok sebagai sarana literasi digital. Di mana literasi digital pada saat ini lebih digunakan pada pemakaian media sosial. Media sosial yang ada meliputi Facebook, Instagram, Pet, YouTube, dan yang sedang populer yaitu TikTok. Pengetahuan yang kurang tentang bagaimana bersikap dengan penggunaan media sosial TikTok dan transparansi informasi yang terdapat di media sosial TikTok seringkali memberikan dampak negatif bagi penggunanya, yang mana kebanyakan adalah generasi muda. Apabila penggunanya tidak memiliki kemampuan dalam memfiltrasi dan kemampuan literasi digital, maka hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan. Salah satunya yang terjadi adalah penyebaran informasi negatif atau bahkan hoaks. Penyebaran tersebut akan lebih mudah terjadi apabila penggunanya sudah semakin banyak dan tersebar di seluruh penjuru wilayah. Belum lagi bantuan teknologi yang memutakhirkan berbagai fitur di TikTok seperti unggahan video yang tidak sesuai dengan berita yang disampaikan atau fakta sebenarnya sehingga menjadikan video tersebut sebagai pusat pemberian berita hoax. Literasi digital sangatlah diperlukan pada masa ini agar setiap unggahan yang dibagikan di TikTok menjadi bermanfaat dan penggunanya tidak menimbulkan banyak masalah. Pemilahan informasi secara cerdas juga diperlukan agar tidak terjebak pada berita negatif dan berita yang bersifat bohong. Karena jika terus terjadi, bisa saja hal ini merubah pola pikir setiap penggunanya yang masih awam akan penggunaan TikTok. Dalam penggunaan media sosial TikTok, diperlukannya mengedukasi penggunanya sebagai bentuk literasi digital. Hal ini disebutkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktariani, Wafa, dan Sadikin yang dilakukan pada tahun 2020.
menjelaskan bahwa pemberian edukasi penting untuk dilakukan dan diberikan kepada para pengguna TikTok agar tidak membuat konten-konten yang bersifat negatif dan melanggar aturan. Selain itu, agar dalam penggunaannya, konten di TikTok tidak hanya sebuah media untuk menunjukkan tarian-tarian saja, melainkan juga memberikan konten video yang positif dengan memberikan informasi serta pengetahuan baru. Penggunaan media sosial TikTok dalam masa pandemi yang menjadikannya sebagai platform media sosial terpopuler juga sangat lekat dengan kehidupan manusia, mengingat intensitas penggunaannya yang semakin tinggi membuat seluruh pengguna dan masyarakat diwajibkan untuk memiliki kemampuan dalam melakukan literasi digital, yaitu dengan memilah berbagai informasi dan data yang masuk agar nantinya dapat menghasilkan sistem informasi yang baik dalam penggunaannya. Hal ini juga disampaikan oleh Ioana Literat dalam penelitiannya pada tahun 2021, di mana TikTok bahkan menjadi jendela dalam berliterasi untuk para siswa mereka untuk para siswa. Mereka belajar banyak hal yang belum didapatkan sebelumnya di kehidupan nyata, di mana mereka akan mampu melihat berbagai sisi dunia dan juga akan melatih bagaimana mereka memilih untuk menyimpan apa yang mereka lihat atau hanya mengabaikannya sebagai apa yang tidak penting. Bab 4 penutup. Kesimpulan, penggunaan TikTok oleh remaja pada masa pasca COVID-19 memberikan dampak positif terhadap literasi digital. Aplikasi ini memberikan platform kreatif bagi remaja untuk mengekspresikan diri, menyampaikan ide, dan mengembangkan keterampilan kreatif mereka. Dengan berpartisipasi aktif dalam membuat konten, remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap media digital, termasuk penggunaan filter, editing video, dan interaksi online. Hal ini memberi kontribusi pada literasi digital remaja, membantu mereka memahami dan menguasai teknologi informasi dengan cara yang positif dan produktif. Meskipun memberikan manfaat dalam hal kreativitas dan ekspresi diri, penggunaan TikTok oleh remaja juga dapat memiliki dampak negatif terhadap literasi digital. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk mengakses aplikasi ini mungkin dapat mengurangi waktu yang seharusnya diperuntukkan untuk aktivitas literasi digital yang lebih substansial, seperti pembelajaran daring yang terstruktur atau peningkatan keterampilan literasi informasi. Selain itu, adanya risiko konten yang tidak sesuai atau berpotensi merugikan di TikTok dapat menimbulkan tantangan terkait literasi digital, di mana remaja perlu mampu menyaring informasi dan memahami implikasi dari konten yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan pendekatan yang seimbang dalam penggunaan TikTok agar tidak mengorbankan literasi digital di era pasca pandemi COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.